We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking. Di sebuah perusahaan pangan Hansang yang mempunyai 2 restoran ternama, yakni Moto dipimpin oleh Han Bombu dan Lalechel dipimpin oleh Han Suwo. Di bawah pimpinan Han Yo-ul, pemilik perusahaan sekaligus ibu Bombu dan Suwo, menyampaikan restoran yang mendapatkan lebih dulu bintang 3 akan menjadi pemilik Hansang berikutnya. Pertarungan antara Bombu dan Suwo pun dimulai, siapakah yang akhirnya menjadi pemenang? Cerita ini berfokus pada sebuah restoran bernama Moto, yang tengah bersiap meraih predikat restoran bintang 3 lewat hidangan andalannya, Neobiani Truffle. Di dapur, Jang Yong-hye selaku koki utama dengan penuh ketelitian menyajikan hidangan tersebut, mengikuti resep yang diberikan oleh Han Bombu. Han Bombu adalah seorang pebisnis yang sama sekali tidak peduli pada cita rasa makanan. Baginya, yang terpenting hanyalah hasil dan keuntungan. Ia menjalankan restorannya dengan cara membeli resep dari berbagai restoran ternama, bahkan dengan cara licik tanpa menghargai kreativitas para koki. Ketika hidangan Neobiani Truffle akhirnya disajikan dan dicoba oleh Bombu, ia langsung memberikan persetujuannya. Tanpa ragu, ia menetapkan hidangan tersebut sebagai menu asli restoran Moto. Namun tiba-tiba Lee Yujin mengatakan ada restoran lain yang juga memiliki menu yang sama, yaitu restoran Jungjae. Karena prinsip restoran Moto adalah unik dan satu-satunya, Bombu pun langsung mengunjungi restoran tersebut untuk berdiskusi lebih lanjut. Bombu memasuki Jungjae dan menemui seorang wanita yang sedang bertani di pelataran dalam. Namun tanpa sengaja, ia menginjak sayuran yang membuat wanita itu kesal. Wanita itu adalah Mo Yeonju, pemilik restoran Jungjae sekaligus seorang koki yang terobsesi dengan cita rasa makanan. Ia kesal karena Bombu tidak berhati-hati dan telah menginjak sayuran yang ia tanam dengan sepenuh hati. Mendengar hal itu, Bombu meminta maaf lalu memesan Neobiani Truffle sambil menunjuk foto dari media sosial. Namun Yeonju menjelaskan bahwa itu adalah sop sanjeok, bukan Neobiani. Selain itu, ia juga sedang beristirahat dan kehabisan bahan. Bombu pun dengan sukarela mencari bahan yang diinginkan Yeonju. Ia mengelilingi pasar demi mendapatkan daging tanjung dari peternakan Mawon. Karena tidak sabar, ia bahkan membeli semua daging tanjung yang ada di pasar, dan beruntung salah satunya adalah yang diinginkan Yeonju. Tak berhenti di situ, Yeonju juga mengajak Bombu mendaki gunung untuk mengambil jamur matsutake. Setelah mendapatkannya, jamur tersebut harus dijaga dengan baik karena jika rusak, rasanya bisa berubah. Setibanya di restoran, Bombu yang kelaparan mencoba kimchi kubis. Rasa kimchi itu mengingatkannya pada kimchi buatan neneknya yang sangat ia sukai. Setelah itu, hidangan yang ia inginkan pun disajikan, dan Bombu menghabiskannya tanpa sisa. Namun, ia merasa asing dengan rasanya, tidak seperti Neobiani yang ia kenal. Yeonju pun menjelaskan perbedaan antara Neobiani dan seop sanjeok. Bombu tertarik untuk mengelola restoran milik Yeonju, namun ditolak mentah-mentah. Perbedaan prinsip menjadi alasannya. Setelah itu, Bombu pulang dengan tangan kosong. Keesokan harinya, Bombu mendapatkan masalah. Pemilik restoran Boga Bahari mencoba bunuh diri karena perusahaan Hansang mengancam dan merebut paksa restoran tersebut. Memang, Bombu mengancam pemilik restoran akan membeberkan perjudian ilegalnya jika tidak menyetujui akuisisi. Ia pun merasa bersalah dan mengunjungi pemilik restoran di rumah sakit. Namun Bombu mendengar pembicaraan pemilik restoran melalui telepon dan menilai bahwa ia bersekongkol dengan Han Suwo. Di sisi lain, perusahaan Hansang mengadakan rapat dadakan akibat peristiwa tersebut dan memutuskan untuk memecat Bombu dari jabatannya sebagai direktur. Kabar pemecatan Bombu bagai pukulan telak. Dalam kepanikan, ia segera menelepon ibunya, berharap mendapat pembelaan, namun hasilnya nihil. Di tengah kekalutan itu, muncul sebuah ide nekat di benaknya. Ia ingin membangun restoran baru yang mampu meraih bintang 3 Michelin. Dari sekian banyak pilihan, perhatiannya tertuju pada satu nama, restoran Jungjae. Namun Yeonju memiliki syarat. Bombu harus bekerja di restorannya terlebih dahulu. Ia ingin memastikan bahwa Bombu berinvestasi karena benar-benar menyukai Jungjae, bukan karena alasan lain. Meski di sisi lain Yeonju juga membutuhkan uang untuk membayar sewa rumah, ia tetap tidak ingin gegabah memasukkan orang asing ke dalam restorannya. Terpojok oleh keadaan, Bombu akhirnya menuruti syarat Yeonju. Mereka pun menyusun kontrak baru dengan berbagai ketentuan.
Bombu akan bertugas sebagai manajer yang mengelola modal restoran, sementara Yeonju bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas di dapur. Keesokan harinya, Bombu dan Yeonju kembali berhadapan, kali ini dalam perdebatan sengit tentang prinsip masing-masing. Yeonju bersikeras bahwa kualitas sebuah restoran ditentukan dari bahan baku yang terbaik. Baginya, rasa adalah segalanya, dan itu hanya bisa didapat dari bahan yang berkualitas tinggi. Namun di sisi lain, Bombu memiliki pandangan berbeda. Ia lebih mementingkan interior restoran, karena menurutnya suasana dan tampilan tempat juga menjadi kunci untuk menarik pelanggan. Yeonju tak lagi memperdulikan Bombu. Ia memilih pergi ke toko sayur, dan di sana ia bertemu dengan Jin Myung-suk. Entah kenapa, Yeonju langsung memiliki firasat kuat terhadap wanita itu. Myung-suk ternyata memiliki pengalaman 15 tahun di restoran Kongnamul Gukbap yang dikenal serba bisa. Meski Bombu tidak setuju dengan pilihan tersebut, keputusan tetap ada di tangan Yeonju. Bombu berusaha mencari tempat tinggal. Tanpa uang dan fasilitas yang dulu ia miliki, ia terpaksa menukar pakaiannya demi mendapatkan satu kamar di penginapan murah. Bahkan, demi memperindah restoran Yongjae, Bombu rela menukar jam tangan mewah miliknya hanya untuk mendapatkan 2 set meja. Bombu mencoba menghubungi influencer dan koki kenamaan untuk membantu pemasaran restoran Yongjae, namun tidak ada satupun yang mau membantunya. Dengan perasaan pesimis, Bombu kembali ke restoran. Kekesalannya semakin memuncak saat melihat cara kerja Myung-suk yang menurutnya sembarangan. Emosinya pun meledak. Bombu meluapkan amarahnya dan pergi meninggalkan restoran. Hujan deras turun, membuat Myung-suk merasa khawatir. Namun Yeonju tetap tenang. Ia yakin Bombu akan kembali, karena masih terikat banyak perjanjian dengannya. Sementara itu, Bombu duduk di salah satu toko dengan pikiran yang kacau. Tiba-tiba, kepalanya dipukul oleh seorang paman penjual sayur yang mengiranya sebagai temannya. Dari kejadian tak terduga itu, mereka justru terlibat obrolan santai. Dalam percakapan tersebut, Bombu akhirnya meluapkan seluruh unek-unek yang selama ini ia pendam. Mendengar ceritanya, sang paman merasa iba dan memberinya bubuk cabai sebagai bentuk bantuan. Tak lama kemudian, Bombu kembali ke restoran. Ia tidak hanya membawa bubuk cabai yang diinginkan Yeonju, tetapi juga berhasil membawa banyak pelanggan hingga restoran Yongjae menjadi sangat ramai. Tim Yongjae pun langsung bergerak cepat, masing-masing menjalankan tugasnya dengan sigap. Setelah beberapa jam, para pelanggan pun pulang dengan wajah puas, menandakan kerja keras mereka membuahkan hasil. Hari pertama mereka pun terasa sukses, dan tim Yongjae merayakannya dengan bangga. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba Shin Chun-seung, pewaris restoran Kongnamul Gukbap, datang dengan penuh amarah. Ia menuduh Yeonju dan Bombu telah merebut Myung-suk dengan janji besar, seperti gaji 1 juta won, bonus, dan fasilitas hotel mewah. Yeonju dan Bombu terkejut karena mereka tidak pernah menjanjikan hal tersebut. Myung-suk kemudian menjelaskan bahwa semua itu hanyalah bentuk pertahanan dirinya. Ia selama ini selalu direndahkan oleh Chun-seung dan ingin membuatnya menyesal telah meremehkannya. Setelah ketegangan mereda, tim Yongjae pun kembali bersantai dan melanjutkan obrolan mereka di sebuah warung makan. Dalam keadaan mabuk, Bombu menerima sebuah pesan yang mengejutkan. Jang Yong-hye kini bekerja di restoran La Lechelle. Ia pun segera keluar dari kedai untuk mencoba menghubungi Yong-hye, namun panggilannya tak mendapat jawaban. Kesal dan kecewa, Bombu mulai berbicara sendiri, mengumpat Yong-hye sebagai seorang pengkhianat karena sudah memilih kakaknya. Tiba-tiba, Bombu terdiam saat melihat Yeonju berjalan mendekatinya. Namun bukannya menenangkan, Yeonju justru mengejeknya karena pacarnya telah direbut oleh kakaknya. Bombu pun langsung menyanggah perkataan tersebut, namun situasi kembali kacau ketika Myung-suk dan Chun-seung membuat keributan. Keesokan harinya, Lee Yujin memaksa Bombu untuk mendapatkan resep seop sanjok agar ia bisa kembali ke Moto. Karena itu, Bombu pun mendesak Yeonju untuk membuat seop sanjok dengan alasan ingin mencicipinya, namun Yeonju tetap tidak menghiraukannya. Tiba-tiba, pemilik rumah datang dan menawarkan restoran Yongjae kepada calon penyewa lain setelah mendengar rumor bahwa restoran tersebut telah bangkrut. Bombu dan Yeonju pun langsung mengetahui siapa dalang di balik penyebaran rumor itu. Dengan emosi yang memuncak, mereka mendatangi Chun-seung dan memarahinya. Namun di tengah situasi tersebut, Yeonju kedatangan tamu tak terduga, yaitu pihak pemadam kebakaran. Mereka mengatakan bahwa ada laporan pelanggaran terhadap Undang-Undang Keselamatan Kebakaran. Yeonju berusaha menunjukkan bukti bahwa dirinya telah mematuhi semua peraturan.
Namun, salah satu petugas menemukan bubuk cabai, sehingga Yeonju tetap mendapatkan peringatan. Tak terima dengan hal itu, Bombu dan Myung-suk memutuskan untuk membalas perlakuan Chun Seung, meskipun sebelumnya Bombu telah diperingatkan oleh Yeonju agar tidak membuat masalah. Chun Seung pun tidak tinggal diam dan membalas tindakan Bombu, hingga terjadi aksi saling balas di antara keduanya. Tak berhenti di situ, keesokan harinya Bombu dan Yeonju pergi menemui paman pembuat saus yang berada di luar kota. Malam sebelumnya, Bombu mendapat kabar dari Myung-suk bahwa pembuat saus tersebut tidak bisa dihubungi, dan mereka menduga hal itu adalah ulah Chun Seung. Namun, sesampainya di sana, ternyata paman pembuat saus hanya mengalami sakit pinggang sehingga tidak bisa mengolah produknya. Yeonju dan Bombu pun memutuskan untuk membantu agar bahan-bahan yang ada tidak terbuang sia-sia. Mereka bekerja hingga malam hari dan berhasil menghasilkan banyak saus. Saat perjalanan pulang, mereka mendapat kabar restoran Jungjae kebakaran. Myung-suk menjelaskan bahwa kaca pintu depan pecah, seolah ada seseorang yang sengaja membakarnya. Ia pun merasa bersalah dan meminta maaf, bahkan menganggap dirinya tidak seharusnya bekerja di sana. Chun Seung yang sedang makan pun terkejut saat Yeonju tiba-tiba menyiramnya. Ia langsung dituduh sebagai pelaku pembakaran, dengan bukti dari Myung-suk yang mengaku melihatnya dalam keadaan mabuk di depan restoran Jungjae. Bombu ikut menegaskan tuduhan tersebut. Mendengar itu, Chun Seung teringat kejadian saat dirinya mabuk. Ia memang memecahkan kaca pintu Jungjae dan menyalakan korek api. Seketika, ia berlutut meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki dapur yang rusak. Sementara itu, para karyawan restoran Jungjae bersama Chun Seung mulai melakukan perbaikan. Tak lama kemudian, paman penjual sayur datang mengunjungi mereka dan memberikan informasi tentang sebuah kompetisi truk makanan dengan hadiah sebesar 5 juta won. Uang itu bisa digunakan untuk merenovasi restoran Jungjae. Namun, waktu pendaftaran hanya tersisa 15 menit. Tanpa membuang waktu, Chun Seung menawarkan bantuan. Ia bersama Bombu segera pergi ke tempat pendaftaran, dan mereka pun berhasil mendaftarkan diri tepat waktu. Sunwoo memperkenalkan Yonghae sebagai chef Lalechel kepada ibunya. Untuk membuktikan kemampuannya, Yonghae pun menyajikan Neobiani truffle. Setelah itu Yeoul mencicipinya, namun Sunwoo justru menyuruh Yonghae pergi. Tak lama kemudian, Yeoul memuntahkan makanan tersebut. Yeoul menilai bahwa Yonghae tidak pantas berada di Lalechel. Ia bahkan mengultimatum bahwa dirinya tidak akan tinggal diam jika Sunwoo terus mengkhianati Bomwoo. Setelah Yonghae pergi, Sunwoo diam-diam menghubungi seseorang untuk memantau setiap kegiatan Bomwoo. Tanpa disadari, dari kejauhan Yonghye mendengar semua percakapan itu. Yonghye pun segera menemui Bomwoo. Bomwoo terkejut ketika Yonghye berhasil menemukannya. Namun situasi menjadi canggung saat Yeonju tiba-tiba datang dan memergoki mereka. Panik, Bombu langsung mengaku bahwa Yonghye adalah mantan pacarnya, lalu berakting seolah-olah Yonghye telah mengkhianatinya dan menyuruhnya pergi. Setelah itu, Bombu membawa Yonghye menjauh dari Yeonju. Yonghye pun bertanya siapa sebenarnya Yeonju, dan Bombu menjawab bahwa Yeonju adalah koki yang lebih hebat dan lebih ahli memasak darinya. Keesokan harinya, Bombu dan Yeonju saling terkejut saat bertemu di penginapan yang sama. Sejak restoran mereka kebakaran, Yeonju terpaksa menginap di tempat lain. Mereka pun mulai berbelanja untuk persiapan festival sambil menentukan menu yang akan dijual. Setelah berdiskusi, Yeonju memilih kimbap sebagai menu utama. Meski Bombu tidak setuju jika hanya menjual kimbap biasa, Yeonju tetap tidak menghiraukan pendapatnya. Tiba di hari pertama festival, truk makanan Lalechel dari grup Hansang yang dipimpin oleh Yonghye ternyata berada tepat di depan truk restoran Jungjae. Di saat itu pula, Bombu baru mengetahui bahwa sponsor acara festival adalah Hansang Group. Ia pun mencoba mencari tahu lebih lanjut dengan bertanya kepada panitia festival, hingga akhirnya bertemu dengan Sunwoo. Di sana, Sunwoo bahkan mengumumkan bahwa hadiah juara pertama dinaikkan menjadi 10 juta won. Setelah itu, Bombu langsung menemui Yonghye untuk meminta penjelasan mengapa ia ikut dalam acara tersebut. Yonghye pun dengan tegas menjawab bahwa ia ingin membuktikan dirinya lebih hebat daripada Yeonju. Beberapa menit kemudian festival pun dimulai. Namun, restoran Jungjae belum mendapatkan satupun pelanggan. Tak lama, Bombu datang membawa banyak daging dan langsung mengubah menu menjadi gimbap daging sapi. Ia menjelaskan bahwa perubahan ini perlu dilakukan karena hadiah kini meningkat menjadi 10 juta won.
Yeonju pun setuju, karena tidak ingin menyia-nyiakan bahan yang ada. Setelah mengganti menu, restoran Jungjae mulai mampu bersaing dengan Lalechel. Banyak influencer dan pelanggan mulai berdatangan dan memberikan ulasan positif tentang rasa makanannya. Tak terasa, Jungjae menjadi truk makanan pertama yang kehabisan menu. Sementara itu, pelanggan Lalechel mulai mengeluhkan hidangan mereka yang terlalu lama disajikan. Sunwoo yang mengetahui posisi Lalechel terancam pun segera mengambil tindakan. Ia mendatangkan seorang penyanyi di hari kedua festival sebagai strategi promosi, hingga hampir seluruh pelanggan beralih dan memadati truk mereka. Namun Jungjae tidak tinggal diam. Chun Seung menghadirkan minuman moju non-alkohol racikannya sendiri, dan mereka memutuskan untuk membagikannya secara gratis bersama kimbap sederhana tanpa daging. Strategi itu berhasil. Dengan rasa yang tetap enak dan pendekatan yang berbeda, Jungjae kembali mampu bersaing dengan Lalechel. Namun, saat pengumuman pemenang, juara pertama jatuh kepada Lalechel, sedangkan restoran Jungjae harus puas di posisi kedua. Bongwoo yakin ada kecurangan. Ia pun langsung menemui Sunwoo, karena merasa dialah dalang di balik semua ini. Namun Sunwoo membela diri, mengatakan bahwa kemenangan tersebut murni berdasarkan hasil suara. Tak tinggal diam, Bongwoo balik menuduh Sunwoo sebagai pelaku pembakaran restoran, karena ia menemukan korek api milik Hansang Group di lokasi kejadian. Namun Sunwoo tetap tidak mengaku. Setelah kejadian itu, Bongwoo mencoba mendekati Yeonju. Namun sebelum sempat berbicara, Yeonju tiba-tiba menariknya untuk berlari, menghindari kerumunan anak-anak yang ingin kembali bermain dakji dengan mereka. Mereka berhenti tepat di depan restoran. Bongwoo menatap Yeonju yang terlihat begitu bahagia setelah memenangkan dakji, dan tanpa sadar ia ikut tersenyum. Namun tiba-tiba, ia teringat perkataan Yonghye yang mengatakan bahwa dirinya telah menyukai Yeonju. Bongwoo mencoba menepis perasaan itu, tetapi tanpa diduga ia justru mengungkapkan rasa sukanya secara langsung. Dalam hitungan detik, keduanya pun berciuman, tanpa mereka sadari Myung-suk dan Chun Seung melihat kejadian itu saat kebetulan lewat. Namun keesokan harinya, saat Chun Seung dan Myung-suk meminta penjelasan tentang ciuman tersebut, Yeonju dengan cepat menyebutnya sebagai sebuah kesalahan. Ucapan itu langsung membuat Bongwoo terdiam, raut wajahnya berubah menjadi sendu. Di tengah situasi itu, datang sepasang wanita Prancis dan seorang pria Korea yang ingin melakukan reservasi 2 hari ke depan. Bongwoo pun langsung menyetujuinya. Namun setelah pasangan itu pergi, Yeonju justru menolak keputusan tersebut. Bahkan sebelum Bongwoo sempat menjelaskan. Saat Bongwoo mencoba menjelaskan, Yeonju tiba-tiba memotong dan mengungkapkan bahwa pasangan itu akan menikah, namun belum mendapat restu karena perbedaan negara. Mereka ingin mempertemukan kedua orang tua mereka di Jungjae. Chun Seung, Myung-suk, dan Bongwoo pun terkejut, karena ternyata Yeonju selama ini menyembunyikan kemampuannya berbahasa Prancis. Bongwoo kemudian memberikan argumen bahwa citra restoran Jungjae akan meningkat pesat jika mereka menerima reservasi tersebut. Mendengar itu, Yeonju akhirnya setuju. Di malam hari, Yeonju masih berada di restoran, memikirkan menu yang akan disajikan untuk reservasi tersebut. Ia teringat cerita pasangan Prancis itu. Ayah dari pihak pria hanya ingin makanan Korea, sementara sang ibu tidak bisa memakan makanan Korea dan menghindari rasa pedas serta asin. Yeonju mencoba membuka buku resepnya, namun pikirannya justru kembali pada ciuman bersama Bongwoo. Ia pun keluar dari restoran untuk menghirup udara segar. Tiba-tiba, Bongwoo datang dalam keadaan mabuk setelah minum soju bersama Chun Seung dan Myung-suk. Bongwoo meminta satu kesempatan, hanya 1 hari untuk berkencan dengan Yeonju. Setelah itu, ia akan menerima apapun keputusan Yeonju tentang hubungan mereka. Tanpa menunggu jawaban, Bongwoo pun pergi, meninggalkan Yeonju yang masih terdiam dalam kebingungan. Keesokan harinya, Yeonju dan Bongwoo pergi berbelanja bersama. Setelah itu, Yeonju menyuruh Bongwoo untuk membayar hutang ke toko sayur terlebih dahulu, sementara ia kembali ke restoran. Namun Yeonju dikejutkan oleh kedatangan Jeonmin, mantan pacarnya saat bekerja di Lemurir. Yeonju justru mengusirnya, lalu pergi ke taman dan menangis seorang diri. Beberapa menit kemudian, Bongwoo datang ke restoran. Chun Seung dan Myung-suk sebenarnya berniat memberitahu Bongwoo tentang kejadian yang menimpa Yeonju. Namun, niat itu terhenti karena restoran Jungjae tiba-tiba menjadi sangat sibuk sepanjang hari. Ternyata, Jeonmin masih menunggu di depan restoran hingga malam hari. Yeonju pun akhirnya mau berbicara dengannya, sementara Chun Seung, Myung-suk, dan Bongwoo diam-diam menguping dari luar. Jeonmin akhirnya meminta maaf. Ia mengakui bahwa dulu ia melampiaskan kesalahannya kepada Yeonju.
Setelah kejadian itu, ia sangat ingin bertemu kembali dengan Yeonju, namun ia tidak punya keberanian untuk muncul di hadapannya. Namun Yeonju tidak menghiraukan penjelasan tersebut dan langsung menyuruh Jeonmin untuk pulang. Tepat di saat itu, Bomu membuka pintu dan ikut memaksa Jeonmin pergi. Sebelum benar-benar pergi, Jeonmin sempat mengungkapkan bahwa ia merindukan Yeonju. Keesokan harinya, restoran Jungjae sangat sibuk mempersiapkan reservasi penting. Hari itu menjadi penentu, seolah nasib hubungan dua negara dipertaruhkan. Seluruh tim bekerja sama mengubah restoran menjadi layaknya restoran bintang 5. Hidangan lezat yang mereka sajikan akhirnya berhasil menyatukan kedua belah pihak. Setelah para tamu pulang, Jeonmin kembali datang. Kali ini ternyata diundang langsung oleh Yeonju. Bomu sempat ingin menemani, namun Yeonju menolaknya dengan halus dan berjanji akan menemuinya pada pukul 9 malam. Dengan perasaan campur aduk, Bomu pun meninggalkan restoran. Yeonju kemudian menyajikan pasta kepada Jeonmin, hidangan yang membangkitkan kenangan masa lalu mereka di Lemurir. Jeonmin memuji rasanya, namun di balik itu, Yeonju menyampaikan keinginannya agar mereka tidak bertemu lagi. Ia sangat membenci Jeonmin. Lalu Jeonmin menyampaikan pesan dari Koki Tatsuo yang ingin ia kembali ke Lemurir. Setelah semuanya selesai, Yeonju menepati janjinya untuk bertemu Bomu. Ia mengajak Yeonju ke atap rumah yang telah disulap menjadi bioskop pribadi yang indah dan nyaman. Semua itu adalah hasil kerja keras Bomu. Ia bahkan rela mengupas berkarung-karung bawang bombay hanya untuk bisa menyewa tempat tersebut secara gratis. Semuanya ia lakukan demi Yeonju. Mereka pun berbincang santai setelah menonton film. Yeonju mulai bercerita bahwa Jeonmin adalah mantan pacarnya saat ia bekerja di Lemurir. Kedatangannya kali ini adalah untuk mengajak Yeonju kembali bekerja di sana, namun Yeonju menolaknya karena ingin fokus membangun restoran Jungjae. Mendengar itu, Bomu pun merasa lega. Namun, keesokan paginya, Bomu justru menemukan sepucuk surat dari Yeonju. Dalam surat itu, Yeonju menitipkan restoran kepada tim Jungjae karena ia harus pergi ke Sapporo untuk urusan penting. Ia juga meninggalkan buku berisi tata cara, aturan, dan resep Jungjae yang disimpan di dalam kuali. Di sisi lain, Yeonju terlihat berada di dalam pesawat bersama Jeonmin. Ia memutuskan ikut ke Sapporo setelah mengetahui bahwa Koki Tatsuo menderita demensia. Meski begitu, ia tetap merasa khawatir meninggalkan tim Jungjae. Bahkan sempat berpikir seharusnya ia menyuruh mereka libur saja. Kekhawatiran itu pun terbukti. Tim Jungjae kewalahan menghadapi banyaknya pelanggan. Myung-suk yang kini menjadi koki utama kesulitan mengikuti resep Yeonju, hingga banyak pelanggan mulai mengeluh. Di saat itulah mereka mulai menyadari betapa hebatnya Yeonju dalam mengelola restoran, mulai dari menyiapkan bahan hingga menyajikan hidangan. Yujin tiba-tiba mendatangi restoran Jungjae dan memperkenalkan dirinya sebagai tetangga Bomu. Hal itu tentu membuat Bomu terkejut, karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tanpa membuang waktu, Yujin langsung mendekati Myung-suk dan dengan sabar mendengarkan penjelasan tentang berbagai bumbu dapur yang sedang digunakan. Namun Bomu menyadari niat sebenarnya, Yujin hanya ingin mencuri buku resep. Ia pun segera menyembunyikan buku tersebut. Sayangnya, tanpa diduga Myung-suk justru mencarinya, hingga Yujin mengetahui bahwa restoran Jungjae memang memiliki buku resep rahasia. Yujin segera melaporkan hal itu kepada Yonghye. Ia pun diperintahkan untuk mencuri buku resep tersebut. Setelah dipecat secara sepihak dari restoran La Lechelle, Yonghye kembali ke Moto dengan ambisi besar untuk mengalahkan Han Suwoo. Tanpa mereka sadari, percakapan rahasia antara Yujin dan Yonghye terdengar oleh Bomu. Mendengar itu, Bomu segera mengajak Chun Seung untuk menyingkirkan Yujin. Ia membawa Yujin ke garasi milik Chun Seung dengan dalih minum bersama. Dalam obrolan itu, Bomu sengaja memberi isyarat seolah-olah menunjukkan lokasi buku resep Jungjae. Mereka pun minum soju bersama. Namun, Bomu dengan cerdik hanya berpura-pura minum, memastikan dirinya tetap sadar sementara yang lain mulai mabuk. Saat Yujin akhirnya ambruk tak sadarkan diri, Bomu merebahkannya di salah satu kamar di dalam garasi, lalu mengunci pintu dari luar. Tiba-tiba, Bomu menerima kabar dari Yeonju dan langsung menanyakan kondisi restoran. Namun di sela percakapan itu, ia justru mendengar suara Jeonmin bersama Yeonju. Tanpa berpikir panjang, Bomu pun memutuskan untuk segera menyusulnya. Di Jepang, Jeonmin membawa Yeonju menemui Koki Tatsuo. Namun baru saja tiba, mereka melihat Koki Tatsuo dalam kondisi tidak stabil. Ia membanting tempat makan dan bahkan tidak mengenali Yeonju. Yeonju terkejut dan tak tega melihat keadaan tersebut, hingga akhirnya memilih pergi.
Setelah itu, Jeonmin mengajak Yeonju ke restoran Lemurir. Di sana, Yeonju teringat kejadian di masa lalu. Saat itu, Lemurir kedatangan penilai penghargaan restoran, di mana setiap hidangan menjadi penentu nama besar restoran tersebut. Yeonju dan Jeonmin memasak ikan buntal, dan Jeonmin yang memotongnya. Setelah disajikan, penilai tak puas dengan hidangan tersebut. Tak lama kemudian, Koki Tatsuo marah besar dan menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas hidangan itu. Tak ada yang mengaku, hingga akhirnya Yeonju maju dan mengambil tanggung jawab. Koki Tatsuo semakin murka, mereka tak mendapatkan penghargaan restoran bintang 3. Kesalahan itu dianggap fatal hingga merusak reputasi Lemurir. Yeonju pun memilih mundur dari restoran tersebut. Kejadian itu masih membekas di hati Yeonju, membuatnya enggan kembali ke Lemurir. Namun, Jeonmin terus memaksanya untuk kembali, hingga akhirnya Bombo datang dan membawa Yeonju pergi. Keesokan harinya, setelah Yeonju menjenguk Koki Tatsuo, ia, Jeonmin, dan Bomu makan bersama. Namun di tengah itu, Bomu menerima telepon dari Yonghye. Yonghye memberitahukan bahwa ia telah dipecat oleh Sunwoo dan kini kembali ke Moto. Ia juga mengungkapkan bahwa penggantinya di Lalechel adalah Jeonmin. Informasi itu ia dapatkan setelah diam-diam menyelinap ke kantor kepala Koki. Mendengar hal tersebut, Bomu terkejut, karena selama ini ia mengetahui Jeonmin sebagai kepala restoran Lemurir. Bomu kembali bergabung dengan Jeonmin dan Yeonju. Beberapa menit kemudian, Jeonmin pamit pulang lebih dulu karena dihubungi oleh Han Suwoo, meninggalkan Bomu dan Yeonju berdua. Bomu pun membantu Yeonju mencari ide menu untuk Koki Tatsuo. Mereka berhenti di sebuah restoran mie dan memesan ramen bulu babi laut. Keduanya langsung terpukau dengan kelezatannya. Yeonju memuji sang koki, yang kemudian menjelaskan bahwa ia belajar membuat ramen dari temannya. Namun, ia merasa bersalah karena hasilnya tak pernah sesuai harapan. Temannya selalu membandingkan ramen buatannya dengan milik seseorang, hingga kini temannya bahkan sudah tidak mampu lagi merasakannya. Dari cerita itu, Yeonju pun menyadari bahwa yang dimaksud adalah Koki Tatsuo. Sang koki terkejut dan meminta resep rahasia. Yeonju pun membagikan bumbu rahasianya dengan mencampurkan doenjang khas Korea. Saat itu juga, Bomu menyadarkan Yeonju bahwa menu yang tepat untuk Koki Tatsuo adalah ramen uni versinya sendiri. Yeonju pun merasa bahagia karena akhirnya menemukan hidangan yang tepat, hingga tanpa sadar ia mengecup Bomu. Di sisi lain, Yujin akhirnya berhasil keluar setelah mengancam akan memecahkan semua alkohol milik Choon Seung saat ia datang memberi makanan. Tepat saat itu, Yonghye yang kebetulan sedang mencari Yujin karena sudah beberapa hari tak mendapat kabar, datang dan membantunya. Tanpa membuang waktu, Yujin dan Yonghye justru berbalik mengurung Choon Seung. Setelah itu mereka berhenti di sebuah kedai makan karena Yujin kelaparan. Yujin bercerita bahwa dirinya telah dikurung selama 2 hari. Mendengar itu, Yonghae menyimpulkan bahwa Bombu telah mengkhianati mereka. Koki Tatsuo menyantap ramen yang disajikan oleh Yeonju, membuat semua orang terkejut. Perlahan, ingatannya kembali, dan ia akhirnya mengenali Yeonju. Koki Tatsuo meminta maaf dan mengungkapkan rasa bersalah yang selama ini ia pendam. Seketika, Yeonju pun tak kuasa menahan air mata. Namun, momen haru itu terpotong. Jeonmin tiba-tiba memotong pembicaraan dan meminta semua orang untuk keluar ruangan karena ada yang harus didiskusikan. Beberapa menit kemudian, Jeonmin keluar dari ruangan bersama 2 orang pengacara. Dengan nada serius, ia mengumumkan bahwa dirinya akan mengambil alih restoran Lemurir dan restoran tersebut akan dijual. Lemurir ternyata terlilit hutang besar dan sudah tidak mampu membayar gaji para karyawannya. Mendengar hal itu, Yeonju dan tim Lemurir pun tidak terima. Namun Jeonmin menegaskan, ia sadar keputusan ini terasa salah, tetapi akuisisi dengan Hansang sudah final dan tidak bisa dibatalkan. Tepat di saat itu, Bamu melangkah mendekati Jeonmin. Ia menunjukkan sebuah surat penolakan akuisisi Lemurir yang dikeluarkan oleh perusahaan Hansang. Jeonmin semakin marah. Semalam ia sudah memperingatkan Jeonmin agar tak bergabung dengan Hansang karena konsekuensinya ia akan kehilangan restoran. Namun Jeonmin tak menggubris seakan-akan rela dengan hal itu. Sehingga ia pun langsung pergi ke Seoul dan menggagalkan akuisisi restoran Lemurir. Mendengar pertengkaran di luar ruangan, Koki Tatsuo menyuruh mereka semua masuk. Dengan tatapan bijak, Koki Tatsuo berkata, ia tahu Lemurir sangat berharga bagi Jeonmin, namun restoran itu bukan sesuatu yang bisa dijual begitu saja. Ia berjanji akan mencari solusi dan berubah agar Lemurir dapat bangkit kembali.
Sebelum kembali ke Korea, Yeonju dan Jeonmin saling meminta maaf dan mengakhiri hubungan mereka dengan baik. Setibanya di sana, Myung-suk begitu kegirangan melihat Yeonju dan Bomwoo akhirnya kembali. Namun, kebahagiaan itu sedikit terusik karena Chun Seong tidak terlihat dimanapun. Meski begitu, Myung-suk justru lebih mengkhawatirkan Eugene yang tiba-tiba menghilang. Mendengar nama Eugene, Bomwoo ingat pernah mengurung Eugene di garasi. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari ke garasi dan membuka pintunya. Namun, bukan Eugene yang ia temukan, melainkan Chonsung yang terkunci di dalamnya. Setelah Chonsung mengungkapkan bahwa ia dikurung oleh Yonghee, Bomwoo segera kembali ke restoran Jungjae. Kecurigaannya memuncak saat ia bergegas mencari buku resep berharga milik Jungjae, dan benar saja, buku itu raib. Yonghee dan Eugene telah mencurinya. Yonghae langsung mengeksekusinya di restorannya setelah mendapatkan resep itu. Para koki pun sibuk menyiapkan hidangan spesial untuk Inspektur Diamant, menggunakan bahan-bahan dan resep yang sama, persis seperti yang ada di buku resep Jungjae. Hasilnya, para tamu sangat menyukai hidangan tersebut. Bomwoo tiba tepat saat para tamu berpamitan pulang. Ia berhadapan langsung dengan Yonghee, yang saat itu memegang buku resep Jungjae. Dengan nada menantang, Yonghee menyadarkan Bomwoo agar segera menyelesaikan urusannya di restoran Jungjae dan kembali ke Moto, tempat ia seharusnya bekerja. Setelah melontarkan kata-kata itu, Yonghee membanting buku resep tersebut, seolah menegaskan dominasinya. Malam harinya, Bomwoo kembali ke restoran Jungjae. Ia menyelinap masuk, berniat mengembalikan buku resep itu ke tempatnya. Namun, ia terkejut saat Yeonju tiba-tiba muncul di sampingnya. Bomwoo ingin sekali menceritakan semuanya, namun bibirnya terkunci. Yeonju pun akhirnya masuk ke kamarnya, meninggalkan Bomwoo dalam dilema yang mendalam. Bomwoo menemui pimpinan Han, hatinya berdebar. Pimpinan Han lalu mengatakan, ia senang tim Inspektur Diamant menyukai resep masakan yang Bomwoo bawa. Lalu menyuruh segera tutup restoran Jungjae dan kembalilah ke Moto. Perintah itu menusuknya. Malam itu, Bomwoo tak bisa tidur. Pikirannya kalut. Ia tahu harus mengakui semuanya kepada Yeonju, namun pagi harinya ia tersadar bahwa hari itu adalah jadwal perjalanan wisata bersama karyawan restoran Jungjae. Kesempatan untuk berbicara dengan Yeonju pun tertunda lagi. Di sisi lain kota, kabar tak terduga menyebar. Restoran Moto, tempat Bomwoo seharusnya berada, baru saja dianugerahi bintang 3 oleh Diamant. Berita ini sontak membuat pimpinan Han Suwoo murka besar. Han Suwoo merasa dikhianati. Baru kemarin Bomwoo berucap tak sudi lagi menjadi penerus Hansang, tetapi kini kabar bintang 3 restoran Moto telah sampai ke telinganya. Sepulang dari wisata, Bomwoo mengaku banyak berubah sejak mengenal wanita itu, lebih mementingkan ketulusan manusia daripada sekadar uang. Tiba-tiba, bibir Yeonju mengecupnya, menghentikan kalimat Bomwoo yang belum usai. Tak lama kemudian Sunwoo datang. Ia pikir Bomwoo sudah menutup restoran Jungjae, mengingat Moto sudah berhasil mendapatkan bintang 3 Diamant karena mencuri resep dari restoran Jungjae. Keesokan harinya, kecemasan menyelimuti Myung-suk dan Chun Seong karena Bomwoo tidak terlihat di restoran. Di tengah situasi itu, Yeonju meminta mereka untuk tidak lagi mencari Bomwoo. Ia mengungkapkan bahwa selama ini mereka telah ditipu. Bomwoo datang ke Jungjae hanya untuk mencuri resep rahasia Jungjae dan memberikannya kepada restoran Moto, dengan tujuan akhir menutup Jungjae. Setelah mengatakan hal itu, Yeonju memutuskan untuk menutup restoran sementara waktu demi menenangkan emosinya. Sementara itu, Bomwoo kembali ke restoran Moto untuk mengemasi barang-barangnya. Seharusnya ia merasa bahagia dengan pencapaian Moto, namun yang terlihat justru sebaliknya. Raut wajahnya sendu dan penuh penyesalan. Di hadapan seluruh karyawan restoran, Bomwoo berdiri dalam diam. Dengan suara pelan, ia berpamitan dan meminta maaf. Tanpa menoleh lagi, ia membawa perlengkapannya, lalu pergi meninggalkan restoran yang seharusnya menjadi puncak kejayaannya. Berita hengkangnya Han Bomwoo dari restoran Moto pun sampai ke telinga pimpinan Han, yang langsung mengambil keputusan drastis. Untuk mengisi kekosongan tersebut, pimpinan Han menunjuk Han Suwoo sebagai pemegang kendali sementara restoran Moto, sekaligus memerintahkan penutupan restoran La Lechelle. Bagi pimpinan Han, La Lechelle sudah kalah dari Moto, sehingga ia tidak lagi peduli dengan usaha keras tim dan staf yang telah bekerja di sana. Di sisi lain, Han Suwoo tidak memiliki pilihan selain patuh pada keputusan tersebut.
Pimpinan Han bersama para petinggi Hansang Group menyaksikan pengumuman penghargaan Diamond 2025. Namun tak terduga, bukan hanya restoran Moto yang berhasil meraih bintang 3 Diamond, restoran Jungjae juga mendapatkan penghargaan yang sama. Mendengar kabar tersebut, tanpa ragu pimpinan Han langsung menyetujui tawaran yang sebelumnya diajukan oleh produser Kim. Namun, kali ini ia menginginkan konsep yang berbeda, sebuah acara pertarungan antara restoran Jungjae dan restoran Moto. Hanya satu restoran yang akan diakui sebagai yang terbaik di Korea Selatan. Namun, Bom Woo menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Ia mengaku sudah tidak tertarik lagi menjadi penerus Hansang. Mendengar penolakan itu, pimpinan Han langsung mengancam akan menutup restoran Jungjae dan memastikan Yeonju tidak akan pernah bisa menapakkan kaki di industri kuliner lagi jika Bom Woo tetap pada pendiriannya. Barulah terungkap, selama Bom Woo pergi, perusahaan Hansang telah diam-diam membeli bangunan restoran Jungjae. Di sisi lain, selama restoran Jungjae ditutup, Yeonju memilih berada di kuil untuk menenangkan diri. Ia sudah menginap di sana selama beberapa hari, tempat yang memang sudah akrab baginya sejak kecil. Suatu hari, seorang pengunjung mencicipi masakan Yeonju dan sangat menyukainya. Ia pun bertanya di restoran mana Yeonju bekerja. Lalu pengunjung itu memberitahu bahwa Diamond telah mengumumkan ada 2 restoran bintang 3 di Korea, yaitu restoran Jungjae dan Moto, dan keduanya akan dipertandingkan kembali. Mendengar kabar tersebut, Yeonju pun terkejut. Myung-suk dan Chun Seung kini bekerja di restoran milik ayah Chun Seung. Keduanya masih terkejut mengetahui bahwa restoran Jungjae tiba-tiba meraih bintang 3. Di tengah kebingungan itu, Bom Woo muncul di hadapan mereka dengan raut wajah lesu, dipenuhi rasa bersalah. Myung-suk tak mampu menahan tangisnya dan langsung memarahi Bom Woo atas kekejamannya yang telah membuat mereka kehilangan Jungjae. Dengan jujur, Bom Woo mengakui semua kesalahannya. Ia menjelaskan bahwa itulah alasan ia kembali, untuk mengajak Myung-suk dan Chun Seung berjuang bersamanya, mempertahankan restoran Jungjae. Sebuah pertarungan baru pun akhirnya dimulai. Hari penentuan tema lomba masak akhirnya pun tiba. MC memulai acara dengan penuh semangat. Sebelum tema utama diumumkan, ia memperkenalkan juri-juri yang akan menentukan segalanya. Pimpinan Hansang yang disegani, dan pimpinan redaksi panduan Diamond. Sedangkan di tempat lain, Myung-suk, Chon Song, dan Bam Woo di restoran Jungjae seketika terperanjat. Pimpinan redaksi panduan Diamond itu tak lain adalah ayah dari wanita Prancis yang pernah singgah di restoran mereka. Mereka mengerti siapa yang diam-diam telah menganugerahi Jungjae bintang 3 yang didambakan itu. Selanjutnya, pimpinan Han memberikan aturan yang mana lomba akan secara langsung dilakukan di restoran masing-masing. Yang mana sebanyak 30 influencer makanan dan 2 juri utama akan langsung mendatangi kedua restoran Jungjae dan Moto untuk mencicipi hidangan. Tema yang dipilih untuk kompetisi ini pun diumumkan yaitu ayam. Para karyawan mencari ide menu di buku resep Jungjae. Akhirnya, mereka sepakat untuk menyuguhkan ayam gaya Prancis dengan sayuran. Namun, di balik dapur, pimpinan Han diam-diam menghalangi mereka dengan memutuskan pasokan ayam segar. Tantangan semakin berat. Akhirnya mereka memilih membeli semua stok ayam beku. Keesokan harinya, aroma menggugah selera memenuhi udara saat lomba memasak akbar dimulai. 30 influencer makanan terkemuka siap menilai hidangan yang disajikan. 2 tamu istimewa mencicipi hidangan orisinal dari Ko Kyung-hee, setelahnya 2 tamu istimewa pergi ke restoran Jungjae. Namun di saat yang sama, Ko Kyung-hee memutuskan untuk mengundurkan diri dari Moto. Ia merasa lega karena akhirnya bisa memasak dengan caranya sendiri, tanpa bergantung pada resep, dan benar-benar menunjukkan kemampuannya. Melihat hal itu, Eugene pun ikut mengundurkan diri. Saat sedang menulis surat pengunduran dirinya di Moto, tiba-tiba Yeonju datang. Ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi antara Sun Woo, Bom Woo, dan ibu mereka. Ternyata, malam sebelumnya Sun Woo sempat menemui Yeonju dan meminta maaf. Ia mengungkapkan bahwa semua yang ia dan Bom Woo lakukan selama ini berawal dari ibunya, yang selalu mengutamakan masakan dan perusahaan di atas segalanya. Ia bertemu dengan Eugene, yang kemudian menceritakan masa lalu Bom Woo dan Sun Woo. Mereka harus melewati masa kecil yang penuh kesulitan. Sejak kecil, keduanya sering ditinggal oleh ibu mereka yang sibuk bekerja, dan lebih banyak dirawat oleh nenek mereka. Hingga suatu saat, nenek mereka meninggal, namun sang ibu justru berada di luar negeri. Eugene mengakui bahwa apa yang dilakukan Bom Woo memang salah. Namun, sejak bertemu dengan Yeonju, Bom Woo perlahan berubah menjadi orang yang lebih baik dan mulai menyesali semua perbuatannya. Mendengar hal itu,
Yeonju pun segera pergi menuju restoran Jungjae. Di restoran Jungjae, para juri tengah mencicipi hidangan yang disajikan. Setelah penilaian selesai, pimpinan Han mengumumkan hasil voting. Sebenarnya, pihak Diamond sudah mengetahui bahwa restoran Jungjae adalah pemenangnya. Namun secara tiba-tiba, pimpinan Han mengubah hasil tersebut menjadi imbang. Keputusan itu langsung ditentang oleh pihak Diamond yang tidak setuju dengan tindakan sepihak tersebut. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, pimpinan Diamond berbalik dan pergi, menolak untuk melanjutkan acara tersebut. Di sisi lain, Bamboo, yang telah mencurahkan seluruh tenaga dan waktunya untuk mempersiapkan hidangan restoran Jungjae, merasakan gelombang kemarahan yang meluap-luap. Melihat kekisruhan yang terjadi, pimpinan Han mencoba menenangkan suasana dengan mengajak pertandingan ulang. Tiba-tiba, dari kerumunan, muncullah Yeonju. Wajahnya kini terlihat lebih tenang. Yeonju menyetujui pertandingan ulang, namun ia ingin memasak untuk sarapan esok hari karena butuh waktu untuk mencari bahan. Keesokan harinya, Yeonju menyuruh Bomwo, Sunwoo, dan pimpinan Han duduk di meja makan. Yeonju menyajikan hidangan yang masih tertutup tudung saji. Namun sebelum itu, Yeonju mengatakan tak ingin masakannya dinilai. Seketika tudung saji terangkat, dan di sana terhampar hidangan rumahan yang sederhana, namun menggugah selera. Saat pimpinan Han mencicipinya, seketika ia terdiam, rasa itu membawanya kembali pada masa lalu, pada kenangan hangat saat memasak bersama anak-anaknya. Tangis tertahan, suasana menjadi hening. Pimpinan Han yang selama ini keras dan kaku, akhirnya luluh. Ia mengakui bahwa makanan itu telah menyentuh hatinya. Dan untuk pertama kalinya, ia menyetujui agar restoran Jungjae tetap berdiri bahkan tanpa syarat. Di akhir episode, suasana berubah menjadi penuh harapan. Hubungan Yeonju dan Bamboo membaik. Mereka saling memahami bahwa cinta dan makanan bisa menyembuhkan luka lama. Or have we both moved on to different